Sekarang, metode umum pendekatan mempelajari masalah ini adalah dengan mengukur kekuatan argumen pro dan kontra tentang partisipasi orang-orang beriman dalam pemilu politik di negara sekuler modern. Pembela negara sekuler menjadi pandai berbicara dengan mengesankan mengenai manfaatnya. Tanggapan kami adalah bahwa partisipasi dalam pemilu politik di negara sekuler menandakan penerimaan sifat sekuler negara. Negara sekuler membuat pernyataan yang sama dengan yang Fir'aun nyatakan kepada Musa alaihi salam. Pernyataan itu adalah, negara yang berdaulat, kekuasaannya adalah yang tertinggi, hukumnya adalah yang tertinggi, itu adalah syirik. Jika orang-orang memberikan suaranya pada pemilu di negara sekuler maka berarti mereka menerima klaim negara yang berdaulat, mereka menerima klaimnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan mereka menerima hukumnya sebagai hukum tertinggi. Jika orang-orang beriman memberikan suaranya dalam pemilu tersebut, maka mereka tidak dapat lepas dari syirik. Kedua, jika orang-orang beriman memberikan suara dalam pemilu di suatu negara sekuler maka mereka harus memberikan suara kepada suatu partai politik. Jika partai itu, sebagai pemerintah menyatakan halal apa yang Tuhannya Ibrahim, Maha Tinggi, telah menjadikannya haram, atau menerapkan hukum seperti itu, maka pemerintah itu melakukan syirik. Di seluruh dunia saat ini, pemerintah dan badan legislatif negara sekuler telah menyatakan halal hampir segala hal yang Allah telah nyatakan haram. Jika orang-orang beriman memberikan suara mereka kepada partai politik dan pemerintah yang telah melakukan syirik di atas syirik, maka suara tersebut berarti menerima partai politik dan pemerintah tersebut antas memerintah mereka. Maka dari itu, orang-orang beriman ikut terjerumus bersama mereka dalam dosa syirik, kufur, salim, dan fasik. Ketiga, metode pemilu ini mengandung pelanggaran dan pengabaian terhadap sistem pemerintahan plural yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberkahi. Partai politik dan pemerintah di seluruh dunia saat ini adalah terdiri dari orang-orang yang dengan penuh kehinaan tetap menyatakan halal hal-hal yang Allah nyatakan haram. Saat suatu kaum dengan penuh kehinaan tetap melakukan perbuatan haram, mereka pasti mendapat balasan yang mengerikan. Yang demikian itu adalah jelas seperti sinar mentari pada siang hari, bahwa dunia sekuler telah mendapat balasan itu. Balasan apa itu? Maka setelah mereka bersikap sombong tetap melakukan apa yang mereka telah dilarang melakukannya, kami katakan kepada mereka kami menetapkan mereka, jadilah kalian seperti kera yang hina. Al-Quran Al-Araf 766. Artinya adalah mereka sekarang hidup seperti kera, begitu tidak mampu melakukan pengendalian atas hasrat dan nafsu kotornya sehingga pada zaman akhir mereka akan melakukan hubungan seks di tempat umum seperti keledai. Negara sekuler modern melegalkan pemberian pinjaman uang dengan bunga riba dengan jumlah yang meningkat. Negara-negara sekuler modern telah melegalkan perjudian, konsumsi dan penjualan minuman keras dan daging babi, penggunaan uang kertas yang terus-menerus kehilangan nilai, aborsi, homoseksualitas, lesbianisme, perselingkuhan, dan perzinahan. Seluruh dunia saat ini terdiri dari negara sekuler modern yang tidak lagi mengakui hukum Allah bahwa seorang anak lelaki harus mendapat warisan sebanyak 2 kali bagian anak perempuan. Mereka mengatakan itu adalah hukum yang mendiskriminasikan kaum wanita. Dan mereka membuat hukum mereka sendiri yang mereka klaim lebih adil daripada hukum Allah. Pada kenyataannya, hukum mereka adalah tidak berhukum. Seseorang dapat meninggalkan seluruh kekayaannya kepada sembarang orang dan tidak meninggalkan apa-apa untuk istri dan anak-anaknya. Negara sekuler modern melarang seorang pria menikahi lebih dari satu wanita pada saat yang sama karena mereka menganggap itu adalah diskriminasi terhadap kaum wanita. Kemudian mereka melarang kaum pria memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama, dan dengan begitu, mereka mengklaim telah menghapuskan ketidakadilan terhadap kaum wanita yang ada dalam hukum Allah. Alternatif ini telah menghasilkan sebuah revolusi seksual yang membuat penghinaan terhadap pernikahan itu sendiri. Seorang istri tidak lagi memiliki kewajiban secara legal ataupun moral untuk patuh kepada suaminya karena itu akan mendiskriminasikan kesetaraan lelaki dan perempuan. Mentari tidak pernah terbit dari dunia yang lebih aneh daripada dunia Eropa modern, yang glamor dan tidak bertuhan. Dan itu sesungguhnya adalah suatu tanda yang buruk. Karakteristik agama Ibrahim alaihi salam adalah tidak ada ruang, dalam keadaan bagaimanapun, untuk kufur tidak beriman,
dan syirik penyelewengan atau penolakan penyembahan satu Tuhan yang benar di dalamnya. Tetapi sistem politik sekuler dari peradaban Eropa baru yang pada intinya tidak bertuhan, yang sekarang dikenal sebagai peradaban barat modern, adalah berlandaskan kufur dan syirik. Perserikatan bangsa-bangsa didirikan atas syirik. Piagam PBB menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi bukan Al-Akbar. Pasal 24 dan 25 dari piagam itu menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki kekuasaan tertinggi di dunia dalam semua hal yang berkaitan dengan kedamaian dan keamanan internasional. Kekuasaan Dewan Keamanan PBB diakui menjadi lebih tinggi dari kekuasaan Allah Maha Tinggi dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah syirik. Kemudian, bagaimana kami menjelaskan fenomena Bani Israel menerima negara sekuler modern di Tanah Suci? Dan bagaimana kami menjelaskan fenomena Muslim di seluruh dunia menerima negara sekuler modern sebagai pemerintah yang sah menggantikan khilafah? Mungkin inilah momen yang tepat bagi kami untuk menjelaskan apa itu khilafah dan kemudian membandingkannya dengan negara sekuler modern. Ketidakpedulian dunia saat ini begitu sedemikian rupa hingga bahkan umat Muslim pun tidak memberikan perhatian pada subjek ini. Khilafah dan negara sekuler modern. Khilafah Islam adalah konsep negara dan sistem politik yang mengakui kedaulatan, kekuasaan, dan hukum tertinggi Allah, dan menerapkan aturan haram adalah haram dan halal adalah halal. Khilafah muncul sebagai konsekuensi tepat atas tuntutan perintah ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang berkuasa di antara umat Muslim. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul, dan taatilah orang-orang di antara kalian yang kedudukannya berkuasa. Al-Quran di An-Nisa 4:59. Islam menolak ketaatan yang terbagi bahwa seseorang dapat memberikan kesetiaan tertinggi kepada negara, tetapi juga memberikan kesetiaan tertinggi kepada Allah Maha Tinggi. Dua dunia agama dan dunia politik tidak terpisah satu dengan yang lainnya, karena Al-Quran menyatakan, Allah adalah yang pertama dan yang terakhir, yang nyata dan yang tersembunyi. Al-Quran, Al-Hadid 57:3. Ketaatan tertinggi harus diberikan kepada Allah, bukan kepada negara yang tidak tunduk pada Allah, karena Al-Quran meminta orang-orang beriman menyatakan, katakanlah, sesungguhnya, sholatku, pengorbananku, hidupku, dan matiku semuanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran Al-An'am 662. Eropa meruntuhkan model negara dan sistem politik Islam saat Khilafah Ottoman dijadikan sebagai target lalu dihancurkan. Eropa kemudian memastikan Khilafah Islam tidak akan pernah dapat didirikan lagi. Mereka melakukannya dengan membantu pembentukan negara sekuler Saudi Arabia di Hijaz. Kemudian memastikan negara itu bertahan dengan menjaga keamanannya. Khilafah tidak akan pernah direstorasi karena dua alasan. Pertama, rezim Saudi Wahabi yang menguasai Haramain, Hijaz, dan Haji tidak akan pernah mengakui khilafah. Kedua, selama mereka menguasai Haramain, Hijaz, dan Haji, tidak seorang pun dapat mengakui khilafah. Ada banyak alasan yang menjelaskan mengapa Eropa menargetkan dan meruntuhkan khilafah Islam. Pertama adalah untuk memfasilitasi tercapainya tujuan merebut Tanah Suci dan mengembalikan umat Yahudi ke sana. Kedua adalah untuk memungkinkan penganutan syirik universal dengan model negara sekuler Eropa baru. Setelah dihancurkan, khilafah Islam digantikan oleh negara sekuler modern Turki dan negara sekuler Saudi Arabia di jantung tanah Arab bagi Islam Sunni. Berkaitan dengan hal ini, umat Muslim India ditipu secara halus untuk menganut Republik Pakistan sekuler. Ketiga, khilafah harus diruntuhkan karena mengganggu realisasi tujuan utama dari agenda Eropa baru yang tidak bertuhan. Tujuan tersebut yaitu mendirikan Israel Yahudi sebagai negara penguasa di dunia yang menguasai dunia dari Yerusalem. Nabi Muhammad SAW buat nubuat tentang khilafah yang pada suatu saat akan menghilang. Dia melakukannya dalam hadits berikut. Betapa bahagianya kalian pada saat putra Maryam turun ke tengah-tengah kalian dan imam kalian Amirul Mukminin atau khalifah akan muncul dari tengah-tengah kalian. Dia adalah muslimah. Sahih Bukhari. Hadits ini menyatakan tiga hal. Pertama, hadits tersebut menginformasikan kepada kita bahwa khilafah akan hadir di dunia pada zaman akhir. Ini sama dengan nubuat bahwa khilafah akan hilang dari dunia, tetapi suatu hari akan direstorasi. Kedua, sebelum restorasi khilafah
Umat Muslim akan hidup selama suatu periode waktu di bawah otoritas, kendali, dan kekuasaan orang-orang non-Muslim. Itulah keadaan yang tepat tentang dunia kita saat ini. Ketiga, kembalinya khilafah akan menjadi peristiwa yang terjadi berdekatan dengan kembalinya putra Maryam, dan karena kita tahu bahwa saat Isa Yesus alaihi salam kembali, dia akan menguasai dunia dari Yerusalem sebagai seorang pemimpin adil yang menjalankan hukum Allah. Implikasinya adalah bahwa negara sekuler modern Israel di Tanah Suci akan digantikan oleh negara Islam otentik yang terbebas dari belenggu syirik Israel sekuler. Orang-orang yang tetap mempertahankan status quo negara bangsa Islam sekuler harus berhenti meyakini nubuat Nabi Muhammad SAW mengenai restorasi khilafah. Berbagai manfaat negara sekuler modern. Negara sekuler tidak akan dapat mendapatkan penerimaan dari umat buruh Kristen dan buruh Yahudi atau dari umat Muslim, juga tidak dapat menyamarkan kufur dan syiriknya, kecuali dengan memberikan manfaat-manfaat yang nyata. Negara sekuler modern muncul di Eropa sebagai tanggapan terhadap teokrasi buruh Kristen yang berkuasa dan opresif dan untuk menantang kekuatan sementara gereja buruh Kristen. Para pelopor negara sekuler modern menantang gereja dengan menyatakan Injil baru yang segar, menarik, dan tidak mengekang kebebasan intelektual dan religius, serta hak asasi manusia dan toleransi agama untuk semua. Mereka juga membentuk keadaan politik yang menjaga kedamaian hidup berdampingan antara agama-agama yang berbeda di wilayah yang sama. Dengan demikian, negara sekuler modern menghentikan semua peperangan berdarah atas nama agama yang menjangkiti Eropa selama berabad-abad. Mereka juga dengan ahli menyuap perut dan hati umat manusia dengan penemuan kreatifnya. Mereka menemukan dan memproduksi banyak hal yang disenangi manusia, apapun agama yang diyakininya, sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Kapanpun seseorang menganut modernitas dengan segala penemuan hebatnya, maka dia pun menganut negara sekuler dan jalan hidup sekuler. Itu bukanlah suatu prestasi. Kenyataan negara sekuler modern. Tetapi manfaat-manfaat nyata dari negara sekuler tidak mengubah landasannya yang kufur dan syirik. Sesungguhnya, negara sekuler modern perlahan-lahan mulai menunjukkan agenda sebenarnya yang sebelumnya tersembunyi, yakni menyaingi jalan hidup religius. Sesungguhnya, agama perlahan-lahan menjadi semakin melemah dalam dunia baru sekuler yang pada intinya tidak bertuhan. Demokrasi negara sekuler modern adalah pil racun pahit yang dilapisi gula manis. Politik demokrasi bekerja sedemikian rupa untuk menjaga sistem ekonomi riba yang menindas dan mengeksploitasi masyarakat luas. Penindasan ekonomi seringkali berkaitan dengan penindasan ras dan etnis. Banyak masyarakat yang dimiskinkan tidak akan pernah dapat merebut kekuatan politik dari kaum elit pemangsa yang kaya. Dan dengan demikian, mereka tidak akan pernah mendapatkan kekuatan untuk menghentikan penindasan. Wahyu baru masyarakat sekuler modern adalah kaum kaya akan mewarisi dunia, dan itulah gambaran tepat apa yang sedang terjadi saat ini. Eropa baru kemudian menggunakan kekuatan militernya yang tak terkalahkan dan tipu dayanya yang menakjubkan untuk menguasai dan mencuci otak masyarakat non-Eropa. Filosofi politik baru dengan konsep tidak bertuhan, negara berdaulatnya, sistem ekonominya yang eksploitatif, dan budaya korupnya. Akhirnya dianut oleh umat manusia di bagian dunia lainnya. Itu bukanlah prestasi. Aturan kolonial barat diterapkan oleh umat manusia lainnya, termasuk umat muslim, dengan alat sistem politik baru yang tidak bertuhan, yang berlandaskan kufur dan syirik, yang diperkenalkan secara halus dan dengan tipu daya. Maka nubuat yang tidak menyenangkan dari Nabi Muhammad SAW pun telah terwujud. Dia membuat nubuat bahwa komunitasnya muslim akan meniru dan mengikuti umat Yahudi dan Kristen sedemikian rupa hingga bahkan, jika mereka terjun ke lubang kadal, komunitasnya pun akan melakukan hal yang sama. Hasilnya adalah bahwa dunia Yahudi, Kristen, dan Muslim menghadapi ujian kolektif terbesar dan dengan menyedihkan, gagal mematuhi perintah Tuhannya Ibrahim, Maha Tinggi, saat dia memerintahkan. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti Tuhan selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Al-Qur'an Al-Araf 7:3. Negara sekuler baru membuat sebuah sistem pemilu politik untuk memilih anggota legislatif dan pemerintah, dan kadang-kadang untuk memilih hakim. Warga negara sekuler, apapun agama yang diyakininya,
memberikan suara dalam pemilu demokrasi. Mereka diwajibkan tunduk pada kekuasaannya dan taat kepadanya. Jika pemilu menghasilkan pemerintahan yang didominasi oleh umat Hindu penyembah berhala, yang secara terang-terangan berlaku kasar kepada orang-orang yang menyembah Tuhannya Ibrahim alaihi salam, atau pemerintah yang menyatakan halal segala hal yang Allah Maha Tinggi telah menyatakannya haram, maka prinsip pemilu demokratik mensyaratkan umat Yahudi, Kristen, dan Muslim yang menjadi warga negara sekuler mengakui pemerintah tersebut sebagai pemerintah mereka yang sah, tunduk pada kekuasaannya, dan taat padanya. Tidak ada keterangan dalam kitab yang diturunkan Taurat, Injil, Al-Quran, atau Sunnah, contoh atau jalan hidup nabi-nabi yang dapat digunakan untuk membenarkan umat Yahudi, Kristen, dan Muslim berpartisipasi dalam pemilu, sehingga mereka dengan bebas memberikan suara untuk memilih pemerintah yang berbuat syirik, kufur, salim, dan fasik seperti itu sebagai pemerintah yang sah bagi mereka. Sebaliknya ada banyak kutukan yang jelas ditujukan kepada perbuatan seperti itu. Alternatif bagi orang-orang beriman untuk menghadapi politik pemilu di negara sekuler modern. Pembaca dari umat Yahudi, Kristen, dan Muslim mungkin bertanya, adakah alternatif untuk menghadapi pemilu politik di negara sekuler? Jawabannya adalah, iya. Ada. Alternatifnya adalah berjuang untuk merestorasi kedaulatan Tuhannya Ibrahim, Maha Tinggi, dalam sistem politik berjuang untuk pengakuan kekuasaannya sebagai kekuasaan tertinggi dan berjuang untuk pengakuan hukumnya sebagai hukum tertinggi. Itu adalah perjuangan paling mulia yang dapat dilakukan oleh manusia, dan itulah perjuangan yang harus dikejar hingga akhir waktu. Alternatif untuk orang-orang beriman adalah menegakkan apapun yang Allah jadikan halal adalah halal, dan apapun yang Allah jadikan haram adalah haram, tidak peduli harga yang mungkin harus mereka bayar, dan jika suatu kaum melakukan syirik, kufur, salim, dan fasik, maka orang-orang beriman harus mengutuk perbuatan tersebut, menentangnya, berjuang melawannya, dan kembali kepada Allah, dan berdoa kepadanya untuk memisahkan mereka dari umat yang seperti itu. Maka pisahkanlah kami dari kaum durhaka yang penuh dosa itu. Al-Quran, Al-Maidah 5:25. Al-Quran menyebutkan misi orang-orang beriman ini sebagai amar ma'ruf mengajak pada kebenaran dan nahi munkar menentang kebatilan. Jika perjuangan untuk merestorasi kedaulatan Allah Maha Tinggi dan supremasi kekuasaan dan hukumnya berhasil, maka wilayah itu menjadi Darul Islam, umat Muslim berkuasa atas wilayah itu. Tetapi ada model alternatif para negara, yakni umat Muslim berbagi kekuasaan atas suatu wilayah dengan non-Muslim dengan dasar persamaan politik dan melalui persetujuan konstitusional yang mengizinkan umat Muslim mengakui kedaulatan Allah dan supremasi kekuasaan dan hukumnya atas mereka.